Ya, ini masih menggunakan tentang there is dan there are ya. Ya. Contohnya adalah di sini there is a supermarket. Ya. Look at the picture, then say each sentence out loud and filling in the gaps. Ya, karena supermarketnya cuma ada satu, jadi pakainya there is a supermarket. Ya, selanjutnya park, taman ada berapa? Taman. Ada satu. Taman ada satu, jadi pakainya apa? There is There apa there is. are? There There is. is ya. Number two, hotelnya ada berapa? Ada satu. Jadi pakai There is ya, there is a. hotel. Ya, selanjutnya number three. Number 3, there are no cafes. Ya, karena tidak ada cafe. Number four. Number 4, there is an airport. There is an airport. Ada airport? Nggak ada sih. There There is. Oh, there no. There is, tapi nggak ada airport kan? nggak ada. There is, kenapa N ya? Coba sebentar ya. There, sebentar. Ya, there is a supermarket. Number four. Number 4, there are Ya. stores. There isn't. Ya, jadi pakai there isn't. Oh, there isn't. Ya. Jadi kan itu bentuk lain dari pakainya yang pakai no kan? Ya. Ya, number five. Number 5, there are stores. Store-nya ada berapa? Satu. Satu kan? Ada Oh, dua. Jadi, 2 there are stores. stores. Number six. Number 6, there is a train station. Train station. Cuma ada berapa? Satu ya? Nggak ada tuh. Kalau nggak ada, there isn't. Oh, there isn't. Ya, number seven. There are theaters. Theaters-nya ada dua. 2. There are theaters. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi using a dan the. Ya, artikel. Ya. Selain a juga bisa pakai an. Ya. Tahu nggak nih bedanya antara a dan an? Kalau pakai huruf nggak pakai huruf konsonan, tapi kalau an pakai huruf konsonan. Kebalik. Kebalik. Ayo kebalik. Kebalik. Gimana tadi? Kalau a Iya, pakai huruf konsonan. Bukan konsonan. bukan konsonan. Kalau an Iya. An pakai konsonan. kebalik, Kak. A, I, U, E, U. Kalau Emang bukan A, konsonannya. ya. Jadi ini ya. Kalau e ya. Ini kalau ketemu kata benda yang diawali dengan huruf konsonan. Oh, Kalau en hurufnya vokal. oh iya vokal. Vokal. Lupa. Ya. A, I, U, E, O kan vokal. Ya, di luar dari vokal itu masuknya konsonan. Ya. Konsonan. Iya, ya. Selanjutnya I work in a library. Jadi di sini untuk menggunakan dia kerjanya di perpustakaan. Jadi kalau kita menggunakan di sini ya karena kita ini sedang membicarakan tentang pekerjaan pada umumnya, ya. Jadi pakainya Jadi nggak spesifik tempat kerjanya di mana, tidak menyebutkan secara spesifik tempat kerjanya di mana kamu bekerja. Maka penggunaannya itu pakainya Ya, sementara I work in the library on Main Street. Ini udah ada nama jalannya. Jadi artinya udah spesifik ya. Ya. Makanya di sini bisa menggunakan the. Tidak lagi pakai
Ya, jadi kalau untuk misalnya kita mau membicarakan tentang pekerjaan yang udah spesifik nih tempat kerjanya, ya tempat kerjanya itu sudah sangat spesifik, artinya yang perpustakaan yang ada di jalan utama ya, Main Street itu jalan utama, itu cuma ada perpustakaan yang itu. Cuma ada satu ya perpustakaannya di situ. Nah, jadi artinya ini bisa pakai the. Oke. Untuk further examples-nya coba dibaca Kak Umi. Jim is an artist. Jim Artist. is an artist. Jim is an artist. Is apa tadi, Miss? Jim Is an artist. is an artist. Is an artist. Ya, is an artist. Is an artist. Ya, selanjutnya. Is there a bank near here? Ya, is there a bank near here? The doctor at my hospital is good. The doctor at my hospital is good. I go to the bank on Broad Street. Ya, I go to the bank on Broad Street. Ya, ini aku jelasin ya. Jadi untuk penggunaan Jim is an artist, ini artinya menyatakan bahwa penggunaan artis di sini ya membicarakan tentang pekerjaan. Bahwa pekerjaannya adalah seorang artis. Artist. Ya. Kemudian untuk penggunaan an ini ya. Jadi kalau bertemu dengan kata benda yang diawali huruf vokal ya a, i, u, e, o tadi, maka di sini bisa menggunakan an. Ya. Selanjutnya, is there a bank near here? Ya, di sini kita bisa menggunakan e karena dia ini bertemu dengan huruf konsonan b ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan e. Ya, selanjutnya, the doctor at my hospital is good. Ya, jadi kita di sini menggunakan the ketika kita membicarakan tentang dokter tertentu. Ya. Bukan dokter pada umumnya. Dokternya tertentu. Jadi kita udah tahu nih ketika kita membicarakan siapa yang kita bicarakan. Jadi misalnya ada, kalau misalnya dalam conversation itu kan ada kamu sebagai pembicara dan lawan bicara, ya kan? Nah, jadi kalau dua orang ini sudah tahu, udah paham dokter mana yang dimaksud, maka di situ kamu bisa menggunakan the. Ya. Selanjutnya, ya, I go to the bank on Broad Street. Ya, kita bisa menggunakan kata the ya ketika kita menceritakan ya, menceritakan tentang bank tertentu. Ya seperti ini. Ya, contohnya jadi aku pergi ke bank yang ada di jalan Broad Street itu ya. Jadi cuma ada satu bank yang ada di jalan Broad Street. Ya. Selanjutnya ini ada cross out ya, the incorrect words in each sentence. Jadi contohnya di sini ada, sebentar, apakah ini coretan? Bukan ya. Oke. Jadi ini adalah Charlotte ya, apa cara bacanya adalah Charlotte ya. Cara bacanya tuh kayak gini. Bukan Charlotte. Charlotte. Charlotte is an actress. Jadi karena di sini kata bendanya kan huruf vokal, dimulai dengan huruf vokal, jadi pakai an. Charlotte is an actress. Ya. Selanjutnya untuk number one, kira-kira apa nih Kak? Pakai an atau the? Sebentar, Miss. Oke. The. Ya, the. Ya. Jadi apa? Cara bacanya gimana? The new teacher is called Miss Jones. Ya, the new teacher is called Miss Jones. Jadi guru baru itu dipanggil Ibu Jones. Number two. There is a good cafe in the park. Ya, there is
A good A cafe good in the park. cafe in the park. Number 3. I work at the hotel next to the library. Ya, I work at the hotel. The hotel. Nah, jadi kalau dia ketemu dengan huruf konsonan, maka dia dibacanya di. Di. Sorry, kalau ketemu huruf konsonan dia dibaca de, tapi kalau ketemu huruf vokal dia dibaca di. Ya, jadi kalau ini kamu lihat nih, ini tulisannya kan apa? Tulisannya the, terus ada Di. apple, tapi dia dibacanya the apple. Tapi Apple. kalau tulisannya ini ya the sama key, dibacanya the key. Ya, jadi kalau yang ini kira-kira dibacanya apa? The hotel. Ya, I work at the hotel next to the library. Number 4. Number 4. There is a swimming pool near my office. Yeah, there is a swimming pool near my office. Number 5. It is a dog's favorite toy. It is the dog's favorite toy. Oh, pakai the ya, Miss. Itu artinya kan ini loh ya apa mainan favorit anjing itu. Jadi the-nya itu artinya itu. Oh. Number 6. Jenny is an artist at the gallery. Jenny is an artist at the gallery. Number 7. See you at the cafe at the bus station. Ya, see you at the cafe at the bus station. Jadi ini udah mirip nih ya sama yang ini ya. Karena di bus station itu cafe pasti cuma ada satu. Jadi kita bisa di sini menggunakan the. Ya. Nah, selanjutnya ya untuk penggunaan an, dan some. Ya, contohnya di sini adalah there is a hotel in the town. Jadi a hotel ini maksudnya cuma ada satu. Ya, kamu bisa lihat gambarnya di sini ya. Cuma ada satu hotel di kota itu. Ya, kita bisa menggunakan atau en di sini untuk membicarakan ketika hotelnya itu cuma ada satu. Ya. Nah, kalau hotelnya ada 3, nah, di sini ada gambar 3 hotel ya. Jadi di sini kita nggak bisa lagi menggunakan artikel, ya karena artikel itu hanya menyatakan untuk satu bendanya. Ya, tapi di sini kita bisa ganti menggunakan some. There are some hotels in the town. Nah, hotelnya ini tadi kan hotelnya cuma satunya. Nah, untuk jamak maka bisa ditambahkan s ya di belakang katanya, di belakang kata bendanya. Depannya kita pakai some. Ya, kalau some ini artinya beberapa kan. Nah, dan hanya untuk bentuk positif ya. Jadi there are udah pakai to be-nya di sini pakai to be jamak, pakai some beberapa. Hotelnya juga pakai s lagi. Jadi there are some hotels in the town. Selanjutnya coba dibaca untuk further examples-nya, Kak. There is a bank on Main Street. There are some banks on Main Street. There is a waiter over there. There are some children in the park. Ya, jadi di sini kamu bisa lihat ya, there is a bank on Main Street. Jadi cuma ada satu bank. Jadi kita bisa pakai satu aja, maksudnya satunya di sini ya. There is a bank on Main Street. Selanjutnya, there are some banks on Main Street. Ada beberapa bank ya di jalan utama Main Street. There is a waiter over there. Ada satu pelayan di ujung sana. There are some children in the park. Ya, ada beberapa anak-anak. Children ini kan bentuk jamak. Anak-anak di taman. Ya, ada beberapa anak-anak. Sampai sini paham ya, Kak ya?
untuk penggunaan there is dan there are some. Oke, selanjutnya ya, kita masuk ke latihannya. Ini adalah penggunaan dan atau some. An atau some. Jadi kalau di sini kata bendanya tuh cuma ada satu, maka di sini kita bisa pakai atau an. Kalau bendanya jamak bisa pakai some. Yeah, there is a restaurant in the park. Number 1. Number 1. There are some stores on Broad Street. Yeah, there are some stores on Broad Street. Number 2. Number 2. There is a cafe next to the castle. Castle, yeah. Number 3. Number 3. There are some cakes on the table. Number 4. There is a phone here. Number 5. There are some factories downtown. Ya, downtown. Downtown mau nggak artinya downtown apa? Apa, Miss? Pusat kota. Pusat kota. Downtown artinya pusat kota. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk merubah bentuk kalimatnya ya. Membetulkan kalimatnya yang salah. Jadi yang statement di atas ini kan there are a movie theater on Main Street ya. Karena di sini ada artikel jadi yang diwarnain ungu ini salah ya atau kurang tepat. Tidak bisa pakai are karena di sini ada artikel Jadi harusnya adalah there is a movie theater on Main Street. Lanjut number 1, Kak. There are some supermarkets in town. Ya, number 2. Number 2. There is an office near the river. River. Number 3. There are some chocolate bars in my bag. Number 4. There is a hospital near the bus station. Ya, sampai sini udah paham ya? Udah. Oke, selanjutnya untuk penggunaan untuk kalimat tanya ya, untuk menggunakan dan any. Ya. Any. Contohnya di sini adalah there is a hotel in the town. Ya, jadi kalau ada satu hotel, maka kita bisa menggunakan a hotel. Nah, ketika berubah jadi kalimat pertanyaan, maka ini dibalik ya. Jadi there-nya pindah ke sini, is-nya pindah ke sini. Ya. Jadi is there a hotel in the town? Ya, di sini kita bisa menggunakan ya untuk mencari tahu. Ya, apakah di sana ada satu atau lebih dari satu. Jadi apakah di sana ada sebuah hotel di kota? Artinya kita nggak tahu nih, di sana tuh ada berapa sih? Jadi kita bisa pakai ya. Nggak tahu apakah cuma ada satu atau lebih dari satu. Oke, selanjutnya, there are some hotels in the town. Ini artinya kita udah tahu pasti di kota itu ada beberapa hotel. Ya, ada di sini kan artinya di sana ada beberapa hotel di kota. Ya. Nah, untuk kalimat tanya, maka tidak bisa pakai some. Karena some ini hanya bisa untuk kalimat positif atau statement. Untuk kalimat tanya, dia harus pakai any. Ya, jadi, are there any hotels in the town? Jadi, any di sini bisa digunakan untuk mencari tahu, ya apakah ada lebih dari satu hotel atau sesuatu di kota tersebut, gitu ya. Coba untuk further examples-nya, Kak Umi. Is there a restaurant? Is there a hospital? Are there any factories? Are there any theaters? Ya, jadi di sini yang kamu bisa lihat ya, kalau jumlahnya cuma satu bisa pakai ya, restaurant ya. Ini kata bendanya kan nggak ada s-nya, nggak ada yang menyatakan bahwa dia tuh terdiri dari lebih dari satu.
Yang menyatakan dia lebih dari, yang menyatakan bahwa dia hanya satu kan cuma artikelnya. Jadi di sini dia pakai is. Is there a restaurant? Is there a hospital? Ya. Kemudian di sini kata bendanya kan udah jelas ya, terdiri lebih dari satu. Maka di sini bisa pakai any dan di sini bisa pakai are. Ya, are there any factories? Are there any theaters? Ya. Sampai sini paham ya Kak ya? Oke. Selanjutnya ya, kita memilih jawaban yang paling tepat untuk masing-masing pertanyaan. Contohnya, for example, is there a hospital in the town? Ya. Untuk number one, kira-kira jawabannya apa Kak? Are there any Mhm. stores on your street? Ya, number two. Is there a airport near Littleton? Ya, Littleton. Is there an airport? Karena kan huruf vokal. Oh iya ya. Ya. Number three. Number 3, are there any mosques in the Ya. city? Ya, are there any mosque? Mosque, lebih kayak gitu ya. Mosque. Mosque. Ya. Mosque. Mosque. Ya, ada S-nya kan ini ada jamak mosque in the city. Lanjut number 4. Is there a swimming pool downtown? Is there a swimming pool downtown? Lanjut number 5. Are there any office in the building? Ya, office-nya kan bentuk jamak. Maka dibacanya gimana? Offices. Ya, are there any offices in that building? In Ya, the apakah building. ada banyak kantor ya di gedung tersebut? Oke, selanjutnya di sini kita menyusun kalimat di sini menggunakan susunannya yang tepat. Ya, contohnya di sini adalah are there any factories in your town? Ya. Selanjutnya number 1 apakah? Is there a supermarket near here? Is there a supermarket near here? Ya, udah dicobanya itu. Oke, number 2. Are there any cafes on Elm Road? Ya, number 3. Are there any hotels near your house? Number 4. Is there a cafe near your office? Is there Uh, a cafe near your office? Number 5. is there a bar? Is there a bar the next to bank? Next to the bank? Yeah, is there a bar next to the bank? Ya, The betul. bank. Ya, selanjutnya ini adalah penggunaan untuk jawaban pendek. Ya, contohnya di sini adalah is there a hotel in the town? Ya, apakah ada sebuah hotel di kota? Ya, jadi kalau jawaban pendeknya kamu bisa mengatakan yes there is. Ya, ini yes there is itu kalau memang ada beberapa. Ya, yes there is. Jadi diulang lagi dari kalimatnya di depan. Nah, kalau tidak, maka no there isn't. Ya, pakai there isn't itu ini kan singkatan dari there is not. Ya, ada not-nya jadi disingkat menjadi there isn't. Kalau kalimat pertanyaannya are there any hotels in the town? Apakah ada beberapa hotel di kota? Yes, there are. Kenapa there are? Karena di depannya pakai are. Kenapa there is? Depannya pakai is. Jadi diulang lagi di depannya. Ya, kemudian Berarti kalau misalnya ada pertanyaan misalnya do you bla 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 bla, berarti jawabnya yes I do gitu ya, Miss? Iya. Sama kayak Oh. misalnya kalau misalnya lagi menikah aja kan kamu suka lihat ya kalau yang di gereja-gereja gitu ya.
Do you take this man as your apa? Your husband? Gitu kan? Jadi jawabannya apa? Yes, I do. Oh, Ya. Sama kalau misalnya have you got a car? Atau have you got have you got a car? Jadi jawabannya apa? yes, I do. Apa yes, I have? Pertanyaannya apa di depannya? Have. Have you got a car? Have. Berarti I have gitu. Yes, I have got. Oh, yes, I have got. Ya, kayak gitu. Jadi dilihat dari depannya. Kalau depannya pakai have, pakai have. Kalau yang tadi kan have you got, dia ada bentukannya beda, beda sama have got. Ya, kita udah belajar tentang have got belum? Belum. Oh, belum. Jadi have got itu lebih ke British ya. Kalau have biasanya kan American juga ada. Ya, tapi kalau have got, have you got itu bentuknya beda sama bentukan have. Kalau have aja kan artinya memiliki. Kalau have got sebenarnya sama, artinya memiliki juga. Sama kayak pertanyaan untuk do you. Ya, do you kalau American itu kan do you. Have itu juga, tapi dia itu umumnya dipakai di British ya. Kalau American jarang yang pakai, nggak pernah bahkan. Dia jadi pakainya adalah have you got. Kayak misalnya kalau Amerikannya do you have a car? Do you have a car? Yes, I do. Gitu kan jawabannya. Nah, kalau Britishnya have you got a car? Yes, I have got. Gitu aja. Oh, Iya. Jadi dilihatnya dari kalimat depannya. Yes, there is. Ya, kalau depannya pakai is there. is Kalau there. kalau tidak, ya maka jawabnya no, there isn't. Jadi artinya itu maksudnya no, there is not, yang nggak ada gitu. Jadi jangan lupa pakai not-nya ya. Ya, selanjutnya, are there any hotels in the town? Yes, there are. Kalau jawabannya iya. No, there aren't. There aren't itu artinya no, there are not. Tapi dia disingkat, jadi membacanya no, there aren't. Ini bentuk bentuk simpelnya ya, bentuk pendeknya. Jadi nggak usah lagi dibaca belakangnya. Kan yang biasanya mungkin yang kamu ketahui adalah yes, there is a hotel in the town. Itu bentuk panjangnya. No, there isn't a hotel in the town. Jadi caranya bentuk lainnya ketika kamu menjawab itu bisa dengan menggunakan ini. Ini adalah bentuk pendek. Sampai sini paham Kak? Paham, Miss. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke mengisi ya kalimat yang kosong dengan bentuk jawaban yang pendek. Yang ini pertanyaannya adalah are there any theaters in Littleton? Jadi jawabannya di sini udah ada ya, pakai no atau yes. Jadi kita tinggal melengkapi saja. No, there aren't. Kenapa aren't? Karena depannya pakai are. Ya, jadi sebenarnya tinggal ditambahkan there sama not aja sih, kan are-nya udah di depan. Ya. Untuk number one. Is there a church on Main Street? Mm-mm. Yes, there is. Ya, number two. Are there any pens in your bag? Yes, there are. Ya, number three. Is there a post office near here? Mm-mm. No, there isn't. Ya, number four. Are there any supermarkets on Station Road? Yes, there are. Ya, number five. Is there a school near your house? No, there isn't. No, there isn't. The last number. Are there any dogs in the hotel? No, there aren't. Ya, ya. Selanjutnya masih tentang penggunaan there isn't dan there aren't ya. Di sini kita lihat nih, ya ada peta dan kita akan menjawab pertanyaannya sesuai dengan gambar peta ini ya.
Contohnya, is there a library? Ada perpustakaan nggak? Ya. Ya, jadi kalau ya maka yes there is. Number 1, are there any hotels? Yes, there are. Ya. Number 2, is there a church? No. No, there isn't. Ya. Number 3, are there 2 cafes? No. No apa? No, there isn't. There aren't. There aren't. Ya. Number 4, Yes, there is. store? Supermarket. Ada supermarket ya? Ya. Ada Yes, satu. there is. Selanjutnya kita masuk ke orders and direction. Order ini kayak suruhan gitu ya. Perintah dan suruhan. Menyuruh, kata kalimat menyuruh. Kita bisa menggunakan imperatif. Jadi imperatif ini adalah kalimat keharusan ya, keharusan. Ketika kita memberitahukan orang lain untuk melakukan sesuatu, ya, jadi kita bisa menggunakan imperatif, keharusan. Jadi ini bisa juga berfungsi ya untuk memberikan peringatan ya, atau memberikan suruhan ya, arahan untuk seseorang. Contoh imperatif atau keharusan yaitu stop. Stop di sini kan artinya berhenti, ya kan? Berhenti. Jadi kamu cukup bilang stop, ya orang lain juga akan udah paham maksudnya adalah berhenti. Artinya untuk to stop, untuk berhenti. Selanjutnya, coba dibaca untuk further examples-nya, Kak Umi. Get up. Eat your breakfast. Give that to me. Be careful. Ya. Read this book. Read this book. Read this book. Ya. Jadi kata-kata yang diwarnain hijau ini adalah imperatif atau suruhan. Ya, artinya kan get, bangun. Ya, eat, makan. Give, berikan. Ya, be, itu ya. Kemudian help, tolong, dan read adalah membaca. Baca, gitu ya. Oke, yang ini kayaknya nggak perlu ya, kita lewatin aja. Nah, ini adalah giving direction ya, memberikan instruksi. Ya. Jadi kalau lurus itu dalam bahasa Inggris artinya go straight ahead. Go straight ahead. Kalau belok kiri itu turn left. Belok kiri. Belok kanan turn right. Ya. Kalau melewati ada rumah gitu ya, melewati rumah, ada satu rumah di situ, kita pakainya go past. Kalau belok kanan di belokan pertama, take the first right. Take the first right. Belok kanan di belokan pertama. Belok kanan di belokan kedua, take the second right. Ya. Nah, kemudian di sini ada peta, dan ini posisi kita di sini. Ya, kita akan menggunakan direction ya, atau instruksi tadi menggunakan sebelah sini giving direction untuk dapat ke mana. Misalnya yang pertama adalah for the Bridge Cafe. Kita kan posisi di sini mau ke Bridge Cafe. Di mana kira-kira Bridge Cafe? Coba kita baca yang pertama ya. Take the first right, the cafe is on the left. Take the first right, ini, jadi kafenya yang ini. Ya, take the first left, the cafe is on the right. Enggak tepat ya. Jadi yang benar yang ini yang pertama. Kok Oke, bisa, Miss? Bukannya itu di sebelah kanan, Miss? Kafenya. Sebelah kiri kan? Jadi kamu belok pertama belok ini, terus di sini. Ini kemana? Ini belokan apa? Sebelah sini tuh sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Ya, jadi Berarti kita
ikut kanan dulu terus ke kiri gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya take the first right, ya belokan pertama belok kanan. Kan ke sini Ya. nih, belok kanan. Ya, the cafe is on the left. Jadi di sini, sebelah kiri kan? Oh, ya 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 ya. Ya. Oke, selanjutnya for the train station. Yang mana nih yang benar kira-kira? Take the second right. Like second left, apa second right? Second right. Mhm. The station is on the left. Station. Station itu yang mana? Itu yang ada Oh, oke. kereta. Yang ini ya. Take Ya, the take the second one. Oke, betul. The station is on the left. Ya, betul ya. Number two. number two, three restoran ini ya. Mhm. Berarti take the first left, then turn eh kanan ya. Right, Mhm. the restaurant is on the right. Ya, betul. Selanjutnya number three. For the hospital, take the second left Take the second at left. the hospital on the right. Hospital. Take the second left and the hospital is on the Right. yang mana? Itu yang atas ada gambar tambahnya. Oh, ini jadi di sini ya. Take the second left. Oh iya iya. Ya, betul. Number four. Number four, supermarket ini di depannya. Ini kan Take the Supreme first Hotel. left. Hah? Supermarket atau Supreme Hotel? Oh, Supreme Hotel. Nggak kelihatan, Miss. Nggak kelihatan. Sekarang kelihatan nggak? Itu yang gambarnya. Oh, iya. Yang mana? Hotel tuh yang itu ya, yang atas sendiri itu ya. Hotel. Ini, yang ini. Ini. Yang ini lihat nggak kursornya? Iya, ya. Lihat. Mm-mm. Oh, take the first left, Mm-mm. then go straight ahead, Mm-mm. hotel on the right. It's on the right. Ya. The last one? The last one for the castle, take the first left, Mm-mm. then turn right. Turn left, the castle on the right. Take the first left, then turn left. Ya, the castle is on the right. Ya, betul Miss, ya. Mm-mm. then go straight ahead itu apa, Miss? Yang mana? Itu yang then go straight ahead ya. Ini nih, lurus. Oh iya, ding. Go straight ahead. Ya, lurus. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Udah jelas ya? Oke, selanjutnya ini ada kita masuk ke vocabulary untuk direction. Ya, instruksi ya. Ya, kalau next to apa next to artinya? Selanjutnya, Di samping, di oh di samping. samping. Kalau opposite Di bawah ya. bukan berseberangan. Ini kan di Oh, sini. Ini bacanya opposite ya, bukan opposite. 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 Selanjutnya itu apa? Di tengah-tengah, Di antara ya. antara. Di antara. Oh, Ya. antara. Opposite selain di apa berseberangan itu juga bisa di depan, berhadapan gitu ya. Berhadapan. Ya, jadi bacanya opposite. Opposite. Kayak yang ini apa? Sebelah kiri Bukan? apa tuh?
Di Nggak pojok, tahu. pojok, Oh, di pojok. pojokan. Ya, corner itu pojokan. On the. Kalau yang ini apa? Di belakang. Ya, kalau ini, Di depan. ya, kalau ini, Di sebelah kanan. ya, ini, Sebelah kiri ini, itu lurus saja kali. bukan. Ini Ah, perempatan. oh, perempatan. Ya, kalau US itu intersection, kalau UK itu crossroads. Kayak nama band ya, Crossroads. Ada nggak sih nama band Crossroads? Pernah dengar nggak? Ada deh. Ada ya, Heeh. Crossroads. Ya kalau yang ini apa? Nggak tahu. Blok. Apa itu blok? Blok itu di tengah-tengah. Oh, di Posisinya di tengah-tengah. tengah-tengah. Ya, Crossroads. Oke, selanjutnya kita ada latihan ya, menggunakan vocabulary direction yang tadi. Ya, contohnya ini adalah the Red Bone Theater is opposite the park. Jadi parknya yang ini nih, yang warna hijau. Ya, jadi dia berhadapan kan ya. Jadi opposite. The Red Bone Theater is opposite the park. Oke, selanjutnya untuk number one. Kira-kira apa nih isinya? Next to ya. Eh, The supermarket is next to the post office. Number two. the museum is behind the cafe. The museum is museum. Ya, museum ya. Nih, Ya. behind ya, betul. Behind. Number three. The station is apa tadi yang depan tadi ya bilangnya? Apa? Coba nih balik lagi lihat di sini ada nggak? Yang depan in front of. Ya, the station is In front of mm-mm, in front the of the church. church. Ya, number four. The cinema is on the turn left. Turn left Turn itu right. belok kiri. Kalau Turn turn right. right belok kanan. Eh, sebelah kanan tadi ya? Apa? Sebelah kanan Lupa. ada nggak di sini? On the right. On the right. The On the cinema right. is on the On right of. of the intersection. Ya, selanjutnya number five, the last one. The post office is between the cafe and the supermarket. Ya, the post office is between the cafe and the supermarket. Oke, selanjutnya adalah kalimat apa? Penggunaan suruhan negatif. Jadi kalau tadi kan stop, yaitu bentuk atau suruhan ya apa ya positif ya. Kalau ini adalah bentuk negatifnya. Ya, jadi seperti ini ya. Ini kita bisa menggunakan do not turn right ya, atau bentuk lainnya adalah don't turn right. Artinya jangan belok kanan ya. Selanjutnya untuk bentuk negatif imperatif yang lainnya. Coba dibaca nih Kak Umi. Don't eat that cake. Ya, selanjutnya. Don't sit there. Ya, nah ini kan artinya jangan makan kue Jangan. itu. Ya, jangan duduk di sana. Oke. Ya. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan menulis kembali ya, menggunakan kalimat perintah negatif. Jadi contohnya di sini, for example, take the first left. Artinya apa? Take the first left. Jangan belok kiri ya. Bukan. Take Eh, the first left. Artinya apa?
Jangan ambil kiri. Take. Eh, Take apa? ambil. Heeh. Ada kata jangannya nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada artinya nggak ada kan? Oh iya, Jadi, ambil heeh, kiri pertama gitu. iya, ambil kiri pertama. Ya, Hmm. jadi belokan kiri itu langsung ambil kiri. Take the first left, ambil belokan kiri yang pertama gitu ya. Nah, jadi di sini kita rubah bentuknya pakai don't ya. Jadi taruh di depan don't-nya. Jadi don't take the first left. Jangan ambil belokan kiri yang pertama. Sama. Selanjutnya untuk number one. Read that book. Hmm, Don't read that book. ya, number two. Go past the hotel. Don't go past the hotel. Number three. Give me that. Nggak ada Give that me-nya deh, to Kak. the cat. Give that. Give that to the cat. Ya, Don't give that to the cat. ya, number four. Have a shower. Don't have a shower. Have a shower. Shower. Bukan shower. Shower. Shower ya. Don't Shower. have a shower. Number five. Drive to the mall. Hmm, Don't drive to the mall. ya, betul ya. Selanjutnya kita masuk ke listening ya. Dan mendengarkan masing-masing ini sesuai dengan jalannya ya. Apa? Instruksinya. Masing-masing ke tempatnya. Bentar, diulang. Oke. Nomor. Dapat nggak, Kak? Nggak dengar, Miss. Nggak ada Bentar, bentar. suaranya. Oke, sebentar. Excuse me, where's the Hotel Bel Air? No problem. Go straight ahead at the first intersection and then turn left. Take the next right, and the hotel is on the left. Ya, jadi ini yang for example ya. Hotel Bel Air ya. Jadi gimana caranya ke Hotel Bel Air? Take the first left and then turn right. Turn right. The Hotel Bel Air is on the left. Okay, number one. Is there a movie theater in this town? Yes, there is. Take the first right, then turn left at the next intersection. The movie theater is on the left. Yang mana, Kak? Number 3. Number three. Hmm. Ini yang mana? Yang movie Movie theater. theater. Okay. Excuse me, could you tell me where the swimming pool is? Sure, that's easy. Go straight on. The swimming pool is on the right, before the third intersection. Number 2 kayaknya. Number Swimming pool. two. Ini number two. Tadi udah movie theater. Movie theater nomor 3. Nah, ini nomor tiga yang tadi sebentar. Iya. Nomor tiga. Ini ya. Selanjutnya.
Excuse me, how do I get to the Science Museum? Sure. Go straight. No, wait. That's not it. Instead, take the first right, then turn left. Go straight ahead, and the Science Museum is on the left, after the next intersection. Yang mana? Nomor 4. Ya, yang mana ini? Science Museum. Excuse me, is the library near here? Of course, I go there all the time. Go straight ahead and turn left at the second intersection. The library is on the right. Number 1. Number 1. Oke. Selesai. Ya. Selanjutnya kita masuk ke joining sentences. Ya, joining sentences itu menggabungkan dua kalimat. Jadi kita pakai kata penghubung, ya, joining sentences. Jadi di sini bisa menggunakan and, juga but. But itu tetapi, and itu kan dan. Ya. Contohnya di sini ada dua kalimat ya. Yang pertama adalah there's a library. Di sana ada satu perpustakaan. There's a restaurant. Kalimat kedua adalah di sana ada satu restoran. Ya, jadi di sini ada kata yang sama, yaitu there's. Maka there's-nya ini dihilangkan. Kalau ada kata yang sama ini dihilangkan. Ya. Kemudian diganti, ditambahkan. Karena kan mau digabungkan jadi satu ya. Ini titiknya juga dihapus. Diganti dengan N. Jadi ininya hapus, diganti dengan N, maka dibaca, ya, kecuali E ya. There's a library and a restaurant. Ya, jadi kita bisa menghilangkan ya, menghilangkan there's-nya, kemudian ditambahkan dengan kata penghubung N. Ya. Coba dibaca untuk further examples-nya, Kak Umi. Jasmine's sister lives and works in Paris. Mm-mm. My father and brother are both engineers. Mm-mm. Simon plays video games and watches TV every night. Ya, jadi di sini ya bisa kelihatan ya. Di sini ada N. Ya, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya coba diulang nih. Bentuknya menggunakan N, kata penghubung. Ya, jadi di sini ada dua kalimat. Yang pertama ada I get up dan I have a shower. Jadi kalau di sini nggak ada kata yang sama, bisa langsung kamu tambahkan aja. Jadi I get up and have a shower. Jadi yang dihilangkan adalah I-nya karena kan berulang. Ya, repetition. Ada pengulangan. Jadi yang ada pengulangan dia hilangkan. Yang number 1. Coba Kak Umi. There are 2 hotels and 3 shops. Ya, number 2. Hilda works in a school. She works in a theater. Nah, si-nya ini menggantikan Hilda. Jadi ini harus dihapus nih salah satu. Yang ini artinya dihapus. Nih. Jadi kalau dibaca ditambahkan N jadi gimana? Hilda works in a school and a theater. And a theater. Selanjutnya. My uncle is a scientist and my aunt is a doctor. Ya, karena di sini kan ada beda ya sama kayak gini. Jadi beda tinggal ditambahkan N-nya aja. Number 4. She watches TV and she reads books. Jadi she-nya ini untuk gantiin su. Jadi ini dia kan dihilangkan. Jadi dibaca apa? She watches TV and reads books. Ya, nah, selanjutnya yang terakhir.
The store opens at night and Jan starts work. Ya, betul ya. Oke, karena waktunya sudah habis nih ya. Ya, Kak Umi ada pertanyaan lagi? Miss, kalau got it itu apa, Miss? Got it. Aku mengerti. Mengerti. Aku Jadi paham. kalau I I got it. got it, I got it itu aku mengerti gitu ya, aku Aku paham gitu ya. paham atau aku mengerti. Kalau mendapatkan bukannya got juga. Ya, beda tapi penggunaannya. Have you Oh, got it? Itu kalau have you got it, kamu udah dapet belum? Have you got it? Ya, artinya bisa tergantung konteks sih sebenarnya. Have you got it? Itu bisa artinya apakah kamu sudah mendapatkan atau have you got it? Apakah kamu sudah mengerti? Itu bisa. oh, Tergantung konteks kalimatnya sih. kalau misalnya kita mau bilang jaga kesehatan gitu, apa, Miss? Jaga kesehatan. Contohnya maksudnya gimana? Untuk Misalnya, seperti misalnya aku mau bilang sesuatu nih ke Miss, jaga kesehatan ya gitu. Apa itu? take care, jaga Take sehat, care. take care. Kalau stay healthy itu Stay apa? healthy bisa. Take care and stay healthy. Miss, bukannya take care itu cuman hati-hati, Miss. Bisa juga take care untuk ya selain hati-hati dia bisa untuk apa? Jaga kesehatan ya gitu. Take care. Take care and stay healthy. Oh, kalau misalnya kita jaga jaga anak gitu bilangnya apa? Take care children gitu. Oh, babysit bisa. Kalau jaga orang tua, Jaga orang tua itu jaga orang tua apa? Lansia ya. ya Take care elder people. take care elder people. Hmm. Kalau kita cuman bilangnya care elderly gitu gimana? Bisa bisa. Bisa ya? Care elderly. Elderly itu kata lainnya dari elder people. Oh, Care elderly itu artinya perawatan lansia. Oke, Kak Umi kan ini kelas terakhir nih. Ya, kelas sesi terakhir ya. Nah, apakah Kak Umi ada rencana untuk melanjutkan ke batch berikutnya, batch 11? itu kalau melanjutkan itu waktunya kapan, Miss? Disesuaikan nama Kak Umi nanti jadwalnya. Oh, Nanti kalau mulainya misalnya tanggal 8, hari Senin. mulai hari Senin. Ya Mm-mm. boleh. Boleh ya. Aku Iya. invite Kak Umi ke grup lah. Ya, batch Oke. 11 grup. Oke, thank you so much Oke, Kak Miss. Umi. Makasih banyak, Miss. Sama-sama. Nanti kita tektokan ya di WA untuk jadwal selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Have a good Good night. night, Miss. Ya.